Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat bediler dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di mancanegara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat konten tentang unboxing efek impact M3 Power Block Sweden yang kali keduanya ini dipesan oleh Sultan kita dari Cianjur, Om Nanang. Seperti apa penampakan unitnya, M3-nya yang power block, kita akan kupas, kita akan unboxing, kemudian setelah unboxing kita akan jelaskan tentang spek-speknya secara keseluruhan saja, tidak detail karena sebagian kita sudah paham tentang efek impact yang made in Sweden. Nah, efek impact M3 ini ada dua ya. Yang pertama non power block dan yang keduanya itu yang terbarunya adalah power block. Juga seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan orang menjual unit ini hanya sekedar lepas setelah jual gitu ya. Kita ada beberapa hal yang kita ambil dari penjualannya atau benefit atau kenapa harus membeli di Laroiba untuk M3 yang Swedennya juga, karena kita memiliki tanggung jawab yang akan terus kita jaga. Salah satunya dalam hal maintenance ya, selama itu kita berkomunikasi aktif, kita membuat kesepakatan untuk memaintenance ya, cara memaintenance dan memberikan tutorial-tutorial seputar bagaimana cara perawatan, bagaimana cara melakukan atau memperlakukan unit tersebut supaya betul-betul membuat customer itu puas dan menjadikan unitnya itu mempunyai kelebihan-kelebihan dan lebih disayang. Artinya bagaimana caranya memperlakukan unit supaya lebih awet dan lain sebagainya. Itu salah satu yang kita upayakan. Yang keduanya, ketika pun ada bermasalah, misalkan unit yang orinya ini ketika pun bermasalah, kita akan memberikan solusi-solusi, artinya dengan catatan kita komunikasi lagi. Jadi penting hal-hal yang berkenaan dengan komunikasi itu lebih memudahkan kita dalam memberikan solusi, dalam memberikan arahan-arahan atau direct yang sekiranya bisa memberikan kenyamanan atau service yang baik buat customer. Yang ketiganya, kita juga bisa menyediakan spare part yang sekiranya itu bisa dibutuhkan oleh para sahabat semua yang menginginkan efek impact M3-nya ketika bermasalah, misalkan ingin membeli spare part. Kebanyakan orang kesulitan kemana nih. Kemudian perlu sahabat ketahui bahwa di kita itu memang belum ada service center ya. Service center untuk M3 yang Swedennya tidak ada. Mungkin kalau misalkan ada, kasih tahu saya di kolom komentar ya. Kalau seandainya saya salah, tapi sepengetahuan saya belum ada. Bukan tidak ada mungkin ya, katakanlah belum ada. Karena selama ini sih kita ketika ada masalah-masalah tentang M3 yang made in Sweden itu kebanyakan ya, beberapa dari ownernya itu ke saya juga. Jadi ke Laroiba. Salah satunya ya misalkan dengan masalah cara men-setting, kemudian juga bagaimana ketika mereka ada kebocoran, ya alhamdulillah semuanya kita upayakan semaksimal mungkin dan alhasil semuanya beres. Dan buat para sahabat jangan ragu jika memiliki senapan atau unit yang orinya pun seandainya bermasalah, kita upayakan untuk komunikasi dulu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagaimana cara memperbaiki unit yang bermasalah tersebut. Oke, tidak panjang lebar kita buka dan langkah-langkah yang selain yang akan saya lakukan ya, selain hanya unboxing, yang akan saya lakukan adalah unit ini kelebihannya yang selanjutnya kita akan setting. Juga bisa diketahui sama teman-teman, biasanya kalau unit baru itu kalau bawaannya yang orinya ya, yang made in Swedia ini biasanya dia belum disetting. Artinya velocity-nya belum disetting ke ke nilai yang kita inginkan. Contoh,
Kalau kita buka misalkan itu mungkin velocity-nya masih 8, fps-nya baru sekitar 800-an. Untuk minta lebih seperti itu kita tidak ada karena setelan pabriknya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kemudian outputnya juga standar, dibuat standar semuanya. Kemudian anginnya juga ya airnya hanya seberapa bar saja. Jadi kemungkinan bahasa-bahasa yang saya sampaikan di atas itu membuat para pemula atau owner yang baru memiliki unit ini bisa, ya yang tidak tahu pasti kewalahan bagaimana cara men-settingnya, bagaimana cara menaikkan velocity-nya gitu kan. Nah di Laroiba kelebihannya kita bisa settingkan langsung. Kemudian jika ada misalkan ada aksesoris yang ingin ditambahkan, kita juga bisa memberikan referensi. Kita juga bisa memberikan sampel-sampel. Kemudian seperti apa yang cocok untuk M3 Power Block ini. Ya seputar itulah, seperti kita ketahui bahwa saber taktikal dan sebagainya itu banyak sekali beredar. Dan itu juga bisa dijadikan referensi ya, yang saber taktikal, kemudian lain sebagainya. Kalau memang sahabat berkenan, misalkan kalau yang buat yang olinya mungkin masih kemahalan, kita juga bisa menyediakan spare part yang versi lokalnya juga yang tentu sudah PNP dan teruji di unit efek impact M3 Power Block Sweden ini. Oke, yuk kita buka ya. Nah, unit ini kita akan review singkat, juga kita akan carikan velocity yang pas ya. Artinya velocity yang pas itu speednya yang pas, karena sudah ada request sih sebetulnya. Nah kalau ada request lebih enak mintanya di speednya berapa gitu kan, velocity-nya berapa. Biasanya sih up di 1000 ya biasanya mintanya, kayaknya tergantung mimisnya juga sih, berat mimisnya. Nah seperti ini gambaran. Kita unboxing dari kardusnya ya. Ini kardusnya sudah kita copot. Ini hardcase-nya. Nah ini hardcase-nya. Seperti ini penampakannya. Sudah kelihatan, nanti kita akan keluarkan lah. Jadi apa saja yang didapat dari efek impact M3 Power Block yang Sweden ini. Yang pertama tentu magazen ya, magazen 38 round. Kemudian adapter coupler. Jadi adapter quick fill ya, bukan quick fill-nya tetapi adapternya, adapter coupler katakan seperti itu. Kemudian ada buku petunjuk atau kitab-kitabnya. Ini panduan-panduan ya yang menggunakan bahasa Inggris tentunya. Ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Sunda belum ada. Selain itu ya unit seperti ini. Oke, mari kita lanjut ya untuk setting velocity-nya. Yuk kita lanjut. Kemudian oh ya hardcase ya, satu lagi. Yuk kita lanjut. Oke, kita akan isi angin dulu. Ini di berapa ya? 100 masih di 140 120 bar ya, masih kurang. Jadi cara isi anginnya kita menggunakan coupler ini ya. Jadi adapter couplernya yang dimasukkan ke sini, karena biasanya nggak cocok ya, kebanyakan kepala couplernya itu kayak yang dari kompresor. Jadi kita menggunakan
bantuan adapter coupler. Nah, kita copot dulu. Kita buka. Ini bukannya suasana malam ya sebetulnya, karena ini apa sih, di gudang. Nah, kita tinggal pasang begini aja. Nah, ini udah. Kemudian ini kita masukkan ke adapter couplernya seperti itu. Ini kan ada drat nih, jadi harus ada adapter drat yang ke sini nempel. Oke, kita langsung cek. Nah, ini harus ada beli adapter ininya nih, jadi tinggal diputar ke sini ya. Seperti itu. Syukur-syukur dari kepala coupler ini ya bisa langsung masuk, nggak masalah. Tapi kalau misalkan enggak, ini hanya bantuan untuk cybernya aja sih, ketika dipasang apa yang namanya arka ya, rel arka. Oke, kita langsung tes, kita masukkan pas atau tidak. Nah, biasanya kalau dimasukkan ke sini ada yang masuk, ada yang tidak kan? Ada yang pas, ada yang tidak. Nah, ketika tidak pas, jangan dipaksakan. Maka kita menggunakan ini. Nah, ini jadi satu set nih. Harus, kalau bawaan dari orinya ada ininya, tapi nggak ada yang ini. Jadi kita harus memiliki bantuan adapter couplernya. Nah, seperti itu kira-kira. Setting velocity effect impact M3 power block Sweden. Milik Sultan kita nih. Regul pertama outputnya sekitar 100 130 bar ya, 130 bar ya, 135 bar. Kemudian untuk output 120 bar ya. Nah, itulah pokoknya, malas saya ngitung-ngitungnya, takut pada lecet nih. Nah, pokoknya 100 output regul 2 120, output regul pertama itu 135 bar. Oke, kita akan tes. Tadi saya lupa ya memvideokan yang pertama, shoot yang pertama itu 1032 tuh. Kita lanjut ya. 1032. Shoot yang kedua.
Oke, kita cek dulu outputnya. Takutnya outputnya ini nggak stabil, output regul kedua ya. Kita cek dulu. Oh, 110 bar. Oke, pendapatan pertama ya kita cek. Untuk round pertama ini kita lihat average-nya. Jadi FVS-nya itu terendahnya terendah itu 912 fps, yang tertingginya 1042, kemudian average-nya 994. Jadi karena memang shootnya banyak sekali, nanti kita akan kalkulasi lagi untuk round keduanya. Round kedua kita setting dulu supaya stabil di 1000 lebih ya. Nah, ini baru round pertama. Oke, kita akan round kedua kita akan ulas lagi. Kita hapus dulu ini
di copy dulu ya. Oke, new string. Kita dari nol lagi, kita isi, kita reload dulu. Kemudian kita buka ininya 120 bar, jadi jangan 110 bar. Tadi output kedua 110 bar. Kita dulu. Oke, kita force dulu. Oke, sudah kita setting. Ini di 120 bar ya, regul pertama. Regul kedua 140 bar. Kita cek lagi. Kita akan tes. Oke, saya pause dulu, saya persiapkan dulu. Kita akan reload Mimis cukup 15 nanti ya, karena ini anginnya nggak kita tambah sengaja, masih di 150 bar ya. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mimis. Ini angin belum saya tambah. Kita cek angin lagi untuk memastikan. 160 bar. Kita hidupkan lagi. Dari nol lagi ya. Ada suara gangguan tembakan pertama. 1039. Oke. 1048. Aduh, nggak kebaca. 1035. Habis. Jadi 15 yang miss 1 ya, tidak kebaca. Oke, kosong. Tadi sudah 15 mimis kita keluarkan. Kemudian kita lihat ya, cek hasilnya. Nah, kita lihat dari awal. Kita cek untuk yang pertama. Untuk average-nya ini 1037 fps. Tertinggi fps-nya itu 1048. Terendahnya
1021, terendahnya aja 1021. Oke. Jadi average-nya dapat 1037. Kita akan akan klik ya 1037. Nanti kita akan masukkan datanya ke 1037, kita save. Oke, kita save juga supaya untuk meyakinkan 2 kali. Oke, save. Kemudian kita cek untuk secara keseluruhan ya. Di sini ada 14 peluru atau 14 mimis yang terdetek, karena tadi 1 miss ya. Ada 14. Bisa lihat ya. Oke. Nah, ini seperti ini settingnya. Jadi kita sudah mulai masuk ke tahap, tadi sudah beres tahap pertama unboxing, tahap kedua kita setting, tahap ketiga kita tes velocity, tahap keempat kita masukkan data ke NVPAD ini. Jadi supaya sinkron. Tadi perkenaannya 1031 ya untuk FVS-nya, average-nya yang akan kita masukkan. Jadi round pertama itu tidak jadi patokan, karena kita hanya tes untuk di angin besar, kemudian angin berkurang, kemudian kita setting. Alhasil kita mendapatkan yang terbaik yaitu 1031. Oke. Nah, kemudian yang akan kita lakukan setelah ini, kita akan masukkan data juga. Setelah masukkan data, kita akan tes langsung akurasinya menggunakan NV ini. Terima kasih, kita pause dulu, kita akan lanjut. Seperti itu ya. Mungkin takut ragu untuk penampakan unitnya, takut disangkanya unitnya beda. Ini. Keren. Oh sorry, average-nya tuh 1037 bukan 1031, sorry. 1037 ya. Tadi saya salah menyebutkan, tadi dari jauh saya ngeliatnya. Nah, maaf, kalau kurang jelas ya mohon dimaklum ya. Ya seperti inilah. Kadang-kadang ngeblur sih ininya. Makanya jadi 1037 lah. Kita udah potokan juga, nanti kita akan pasang. Oke. Deal ya 1037. Shootnya 14 kali, jadi bukan 15, 14 gitu. Yang satu kan nggak terdetek. Oke, kita pause dulu, kita masukkan data semuanya. Saya sedang memasukkan data, nanti akan saya upload ya bagaimana tutorialnya, dan ini tidak termasuk yang ini bukan termasuk yang mendapatkan hadiah ya. Nanti kalau yang hadiah itu, yang bonus itu nanti pas review lengkap tentang PAD. Nah, 1037 kita masukkan. 35. Oke, 1037. Mimis 12,5, BC-nya itu 0,075 ya. Kemudian altitude itu jarak ketinggian di atas permukaan laut. Jadi jarak ketinggian daratan di atas permukaan laut. Saya isi di 200, kemudian temperatur Fahrenheit-nya itu 20 derajat saja. Tidak usah naik-naik ya. Scope height untuk incinya 3,15 ya. Kalau ini tingginya biasanya umumnya itu 8 inci. 8 cm. 8 cm berarti 80 mm. Kalau incinya itu 3,15. Dan zeronya kita belum masuk ke zero, mungkin di jarak 20 aja supaya menyesuaikan. Kita cari jarak 20 nanti. Oke. Long press to save exit menu, kita tekan. Oke. Nah, kita range unit selection,
kita menggunakan yad aja supaya lebih cincai. Nah, baru kita on, sip. Nah, kita akan tes akurasi sekarang. Dan ini tes akurasi ini kita akan di tes zeroingnya. Zeroing di jarak 20. Kita cari target di jarak 20 dulu, baru kita akan shoot. Terpaksa saya pause dulu ya, karena ini untuk memvideokannya mungkin nanti ada di sini juga, nanti akan saya upload videonya. Jadi sementara saya matikan dulu karena saya cari objek atau target yang jaraknya menurut ini ya, bukan rangefinder. Jadi menurut rangefinder yang ada di NV itu yang 20 ya. Oke. Kita akan reload mimis dulu, kelupaan. Reload mimis 38 mimis ya, 38 kita persiapkan. Mimis sudah terisi full ya, 38 round 38 round. Kita langsung cari target dulu. Ini saya pause lagi. Ini sudah saya isi kembali, tadi akan sisanya tinggal 150 bar. Kita isi lagi. Jadi 200 bar, 220 bar ya. 3000 PSI lah intinya. Saya isi lagi 3000 PSI. Jangan lupa setelah para sahabat ngisi itu, jangan lupa untuk menembakkan 3-5 kali ya. Untuk apa? Untuk melihat kestabilan regul ini. Karena di awal pasti dia akan seperti ini tuh. Jadi naik dulu regulnya. Nah, outputnya naik dulu. Kita tembakan aja dulu. Kurang lebih 3 kali ya. 3-5 kali lah. Tuh. Sambil dilihat. 2. Jadi supaya stabil di outputnya. Nah, itu sudah stabil berarti kan 150 bar ya, di 140 ya, 140 bar, 140 bar regul pertama, regul kedua 120 baru pas. Jadi setiap selesai ngisi itu jangan langsung dijadikan patokan langsung nembak pakai mimis, tembakan dulu aja. Dari 3-5 kali tembakan supaya regul A ini bekerja dengan baik, dengan maksimal. Artinya regulasi angin yang ditekan di awal itu belum jadikan patokan. Jadi harus ditembakin sekitar 3-5 kali baru kelihatan. Karena ada burung tuh, ada burung. Tapi belum di zeroing. Oke, saya pause dulu. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ini saya kedatangan tamu istimewa, jadi Sultan dari Cianjur. Bukan lain, ini unit Sultan datang ambil sendiri ke tempat saya. Kita langsung upload ya, ini real, tidak ada settingan. Jadi kita serahkan kontennya, penyerahan unit ke ownernya. Buku panduan ya? Ini ya kita mujarobat. Oh gitu. Kemudian ini quick fill. Jadi memang seperti ini. Kalau orinya hanya unit, peredam, kemudian buku. Kemudian ini tambahan yang mana sama ini. Ini koplernya ya, adapter kopler. Masih wangi baru, masih bau minyak. Oh iya benar. Enteng ya Pak Ustaz ya? Ini cara menghidupkannya gimana nih? Cara menghidupkannya. Untuk teleskopnya. Oh ini samping ya? Ya, 3 titik. Oke. Oke, sudah. Untuk menghidupkan untuk night visionnya? Night visionnya itu ditekan. Yang mana? Ini ditekan lama. Oh yang ini ya, samping. Kita tekan lama. Oke, hitam putih sudah? Sudah. Terus? Ya. Earnya, lampu earnya? IR ini. IR udah masuk. Oh, sudah masuk, udah otomatis. Iya. Belum nyala. Belum nyala. Nah, ini klik. Sekali. Udah.
Udah. Jadi klik sekali tuh itunya levelnya. Ini kayak ini kan nyala ini terang, harusnya tetap gelap. Belum Coba. coba Ini nggak biasa. belum tahu soalnya ini kan gitu. Buru-buru malam masalahnya. Berburu malam belum ya dilampuin. Ini rangefinder. Rangefindernya mana? Iya. Kiri Kiri ya? Iya, kiri. Ya. Ini jarak dekat mana kamar dekat ya? Anunya ke bawah ya? Iyalah, ke bawah. Ke bawah. 50. Kan teleskop dengan laras aja kan jauh jaraknya. Zoom in-nya diputar yang atas ke kanan. Zoomnya. Kejauhan ya, ini saya putar ya. Berubah. Ya, sudah terang banget. Gitu. Oh, zoomnya di situ ya? Iya, cuma sekali doang. Coba. Udah. Oh, udah. Balik kita di mana? Yang ini ya? Iya. Yang di rangefinder ya? Iya. Enteng banget Pak. Ini tekan menu. Menu Pencet pilihan. ya? Ya, pencet. Sekali kalau ditekan lama itu menunya lebih banyak. Di kursor nanti kanan kiri. Oh, memilih ya? Untuk zeroing segala macam ada di sini, tinggal lihat aja di layarnya, nanti bisa dipelajari sendiri sama Pak Nanang tuh. Sekali ngelihat ya tinggal ngikutin arahannya aja. Tapi jangan ngotak-ngotik yang balistik itu. Hitungan-hitungan. Ya? Udah bener, udah akurat banget. Ini. Ini nyatanya lubang peluru bisa kena. Ya, Iya, akhirnya sih. masuk lubang yang sama Iya. kan itu. Nah, nanti kalau misalkan yang ini mas sebetulnya mah Pak Nanang udah nggak usah ngerubah-rubah ini sih, nggak usah main. Nggak usah. Nah, pokoknya tinggal klik ini aja untuk operasionalnya ada di Kemarin sini. zeroing berapa? Jarak Ya, berapa? di jarak 60 saya rubah. Di 60. sini udah ada. Ah, Ya, di 60 jarak bisa? 60 Tepat? yard. Iya, Tepat? 60 yard. 60 yard itu berapa? 60 yard itu 45. 45. Antara 60 apa 50 gitu coba ya. Cek. Gitu. Kalau untuk display, untuk apa namanya standby, klik sekali dia mati. Oh iya, Tapi sama dalam kayak keadaan itu ya. hidup. Part 008 yang punya saya yang ikut Iya ya, itu kayak gitu sama. Pencet sekali. Ini kalkulator, belum selection. Lihat. Parameter. Nah, parameter jangan dirubah-rubah maksud saya. Parameter ya. 60 yard bener. 60 yard ya. Iya. Long press to set and exit. Oke. Ini ngeluarin menu semuanya dari sini. Yang mana? Ini Yang ngeluarin. keluarin menu. Yang rangefinder tadi. Iya semua kalau untuk dikeluarin nih ngeluarin exit itu lah. exit. Exit. Kita ada tulisan exit. Oh. Enggak sih, enggak Nggak ada. ada. Cuma Itu aja ada langsung hilang ya? tekanan, iya. Ada Tekan tekanannya. sekali kak gitu. Hilang. Kalau misalkan mode standby. Kalau ya. untuk video gimana video? Oh iya, Kan belum ya? Ini tekan lama. Tekan lama langsung video ya dia. Langsung lihat Oh iya iya iya. video.
Jadi nggak boleh video auto. Kalau video auto sepanang setiap nyalain langsung ngerepak itu kan nggak, momennya nggak bagus juga. Betul. Sambil Oh ya, ada gambarnya. pencet lama video, Pencet lama. lepas. Oh iya, saya tahu. Nah, matinya lama lagi. Pencet lama. Dalamnya. Oke, siap. Sudah ketemu. Terus untuk galerinya Galeri pencet 2 kali. 2 kali Ya itu. galeri ya. Jadi kita bisa lihat hasil rekaman gitu. Iya benar. Untuk lainnya Lainnya ya tinggal ini. Klik, nggak diputar. Klik, tekan. kembali ke lagi. Oh iya betul. Ada di situ ya. Sudah. Ini recording yang terbaru yang tadi record itu. Bagian saya record. Iya, yang jarak 135, jarak 24, jarak 15 yard, 24. Baterainya di sini. Ya, Ini baterai atau baterai. Kalau yang ini nggak ada apa-apa itu. Ini nggak ada? Ya, kosong ya. variasi aja. Kalau kita mau lihat ini simpanan galeri nggak ada. Simpanan galeri. Yang tadi kan udah itu simpanan galeri tadi. Tinggal dipilih nanti kan banyak. Noh, tuh ada gebrakan, ada tong-tong itu, ada itu, blok, depannya blok, itu gitu. Iya, sampingnya lagi tuh, blok, itu blok. Itu blok itu loh, tadi nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Pak Ustadz, aduh skor sementara ini kita nunggu di depan kolam ya. Jadi burung datang. Jadi kita belum muter-muter ini. Muter-muternya besok nunggu Pak Ustadz ini. Ya. Nah, ini skor sementara ini sambil ngopi kita. Wow, ambil ngopi tuh. Mantap pokoknya. Tuh, lumayan gemuk-gemuk.